Halo teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang video edukasi, budaya, dan struktur politik, program studi ilmu komunikasi Stisipol Cendra di Muka Palembang. Nama, Randi Apriansyah, NPM 0121037, dosen pengampu, Bapak Ervan Aziz, SSOS, MSI. Kata pengantar, budaya politik Indonesia merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat. Dengan ciri-ciri yang lebih khas, istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak kemasyarakatan terhadap kekuasaan pemerintah. Pengertian budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Menurut Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber dari perilaku lahiriah dari manusia yang bersumber pada penalaran yang sadar. Konsep budaya politik adalah terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pada pola kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya menurut 5 ahli ilmu politik. Yang pertama itu dari Sidney Verba, yang kedua itu dari Alan Erbal, yang ketiga itu dari Austin Reinert, yang keempat itu dari Gabriel A., Almond dan G. Bingham Powell Jr., yang kelima itu dari Rusadi Sumintapura. Tujuan pembelajaran dan pentingnya mempelajari budaya politik, yang pertama orientasi kognitif, pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya. Yang kedua itu orientasi afektif, kecenderungan emosi dan perasaan masyarakat terhadap sistem politik, peranannya, para aktor atau pelaksanaan dan penampilannya. Yang ketiga itu orientasi evaluatif, pertimbangan terhadap sistem politik, menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik. Sedangkan, budaya politik menjadi penting untuk dipelajari karena ada dua hal, yaitu pertama, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan. Hal yang diminta cara tuntutan itu diutarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respon dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. Yang kedua, dengan mengerti sifat dan hubungan antara budaya politik dan pelaksanaan sistemnya, maka kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan, sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil. Tipe-tipe budaya politik. Yang pertama itu budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan relatif rendah. Dengan kata lain, budaya politik parokial ini menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit, misalnya yang bersifat provinsi. Karena wilayah yang terbatas, pelaku politik sering memainkan perannya seiring dengan peranan ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua, budaya politik kaula atau ada yang menyebutnya sebagai budaya politik subjek, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih pasif. Anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula atau subjek merupakan posisi yang masih pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu, mereka menyerah pada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan. Yang ketiga, budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor politik. Karena masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran sistem sebagai totalitas. Selanjutnya, yang keempat, budaya politik campuran, yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe budaya politik murni yang diuraikan di atas. Karena dalam kenyataan, dijumpai tipe-tipe budaya politik yang tidak homogen, dalam arti hanya terikat pada salah satu tipe budaya saja. Unit dasar struktur politik adalah peran individu.
Peran merupakan pola-pola perilaku yang teratur, yang ditentukan oleh harapan-harapannya sendiri, dan tindakan-tindakan serta orang lain. Struktur senantiasa melibatkan fungsi-fungsi politik, dan karena pendekatan yang digunakan biasa disebut sebagai struktur fungsional. Keuntungan pendekatan struktur fungsional adalah memberikan kesempatan kepada kita guna menghindari kebingungan yang mungkin timbul antara tujuan-tujuan struktur yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi politik yang secara aktual mereka jalankan. Pengertian struktur politik. Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan dan organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi, secara harafiah, struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Dalam pengertian lain, struktur ialah pelembagaan hubungan organisasi antar komponen-komponen yang membentuk bangunan. Struktur politik. 1. Suprastruktur politik, mesin politik formal atau resmi. Dalam sistem politik, struktur dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menurut ajaran Trias Politica, meskipun tidak banyak negara yang menerapkan ajaran ini secara murni. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing kekuasaan ini terpisah satu dengan yang lainnya. Suprastruktur politik dalam sistem politik merupakan lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Suprastruktur sering disebut juga bangun. Montesquieu menyempurnakan ajaran Trias Politica ini dengan membagi lembaga dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Badan legislatif bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang. Yang kedua itu badan eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan aturan-aturannya. Yang ketiga itu badan yudikatif bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang. 2. Infrastruktur politik, mesin politik informal. Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Infrastruktur politik dalam sistem politik sering disebut sebagai bangun bawah politik, mesin politik informal, atau mesin politik masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. Adapun komponen infrastruktur politik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah bagi warga negara berpartisipasi di bidang politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, serta tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan atau bisa disebut dengan ormas, yaitu organisasi yang dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya. Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, kelompok kepentingan interest group, yaitu kelompok yang tim berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa kehendak memperoleh jawaban publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Selain itu, kelompok kepentingan ini tidak ikut dalam pemilihan umum. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan dan membaca pemaparan materi saya pada hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Thank you.